Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Purwati Yuni Rahayu selaku dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang akan saya presentasikan dalam video pembelajaran, yaitu Pengantar Ilmu Ekonomi. Adapun mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi merupakan salah satu mata kuliah wajib dalam program studi pendidikan ekonomi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diampu dalam 2 SKS dengan capaian pembelajaran lulusan, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural. Selanjutnya, pada mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan juga terukur. Terakhir, adapun capaian dari mata kuliah ini yaitu mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan juga data, serta mampu memberikan petunjuk dan memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri maupun secara kelompok. Capaian pembelajaran mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi yaitu setelah mengikuti pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis konsep dasar ilmu ekonomi, baik ekonomi mikro maupun ekonomi makro, untuk dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut pada mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi, ada beberapa materi yang akan dibahas pada materi perkuliahan ini. Yang pertama yaitu terkait dengan konsep dasar ilmu ekonomi, konsep dasar permintaan dan juga penawaran, elastisitas permintaan dan penawaran, perilaku konsumen, teori produksi, teori biaya produksi, pasar persaingan sempurna dan juga monopoli, pasar oligopoli, konsep dasar ekonomi makro, pendapatan nasional, kegiatan perekonomian, teori konsumsi dan investasi, teori inflasi, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, serta pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode perkuliahan yang digunakan, yaitu menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and juga Assessment. Dari segi delivery, mode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi yaitu mode pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Pada model ini, metode yang saya gunakan yaitu menggunakan metode diskusi dan juga ceramah. Yang kedua yaitu adalah interaction atau interaksi saya dengan mahasiswa. Pada interaction, saya menggunakan interaksi baik secara sinkronus maupun secara asinkronus, di mana pembelajaran mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi dijalankan secara langsung di kelas dan juga bisa dijalankan menggunakan Learning Management System atau juga LMS. Pada interaksi selanjutnya, saya bersama mahasiswa sering membuat grup WhatsApp untuk berdiskusi terkait dengan materi perkuliahan. Dari mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi juga saling bertukar informasi terkait dengan artikel maupun sumber belajar terbaru yang lebih terkini. Terakhir yaitu assessment atau penilaian. Pada mata kuliah ini khususnya materi terkait dengan pendapatan nasional yang akan saya sajikan. Adapun penilaian yaitu terdiri dari 4 aspek. Yang pertama yaitu presensi atau kehadiran sebesar 10%, lalu ada tugas sebesar 20%, UTS sebesar 30%, dan juga UAS sebesar 40%. Secara spesifik, pada mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi, khususnya materi pendapatan nasional, itu terdapat penilaian berupa lembar observasi terkait dengan ketepatan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, serta keaktifan dan partisipasi peserta didik atau mahasiswa dalam diskusi. Di sisi lain, tetap ada penilaian berupa penugasan dan juga partisipasi dari peserta didik atau mahasiswa. Untuk dapat lebih jelas terkait dengan video pembelajaran pada mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi, silakan saksikan dan simak video berikut ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik. Tapi kok lemes banget? Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, baik semuanya. Seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, hari ini masuk semua ya? Alhamdulillah masuk semua. Oke, Ibu sambil berdiri. Pada pertemuan sebelumnya, di pertemuan 10, kita sudah mempelajari materi terkait dengan konsep dasar ilmu ekonomi makro. Ya. Sebelum kita masuk ke pertemuan hari ini, Ibu mau tanya terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud dengan ekonomi makro? Apa nih bedanya ekonomi makro dan juga mikro? Kalau makro seputar negara, pendapatan nasional. Bisa lebih kencang, Mbak? Kalau makro itu seputar negara, Oke. itu pendapatan nasional. Kalau mikro itu ya kecilnya. Kalau mikro yang kecilnya. Yang lain lagi, ingat kata kuncinya, mikro dan makro. Ketika kalian mendengar kata mikro, apa yang terlintas di pikiran kalian? Mikro kecil, kalau makro? Makro besar. Nah, dari konsep yang sederhana tersebut, kita bisa mulai mendefinisikan dari ruang lingkup ilmu ekonomi, baik skala makro maupun skala mikro. Jadi kalau tadi skala mikro itu skala kecil, berarti ilmu ekonomi yang dipelajari dalam skala yang kecil. Misalkan saja perilaku produsen, ya, perilaku konsumen, itu skalanya kecil. Hanya kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari, ya, per individu. Beda halnya dengan makro. Nah, kalau misalkan makro berarti kan skalanya besar ya, karena tadi makro besar. Nah, contohnya seperti yang sudah tadi Mbak Firsta sampaikan, ya, misalkan salah satunya adalah pendapatan nasional. Dalam pendapatan nasional tentu pendapatan yang diperoleh bukan hanya dari per individu, tapi satu negara, seluruh warga negara, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, karena sudah dipahami dan sudah dikulik sedikit oleh temannya, hari ini pada pertemuan 11 kita akan melanjutkan materi terkait dengan pendapatan nasional. Ibu izin. Bisa dilihat slide-nya? Bisa ya? Cukup? Oke, terkait dengan pendapatan nasional. Ini nggak bisa di slideshow nih. Oke, nice. Pendapatan nasional. Nah, tujuan pembelajaran. Ingat, dalam satu perkuliahan, satu pertemuan, dan satu materi, tentu ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh kalian sebagai mahasiswa. Pada pertemuan hari ini ada 4 nih tujuan pembelajaran yang wajib tercapai. Yang pertama, mahasiswa itu mampu mendeskripsikan pengertian, manfaat, dan juga komponen dari pendapatan nasional. Ya. Lanjut, yang kedua itu mahasiswa mampu mendeskripsikan metode pendapatan nasional. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan pendapatan per kapita. Dan yang keempat nih, mahasiswa mampu menyajikan hasil perhitungan pendapatan nasional. Dari 4 tujuan pembelajaran kali ini, kita akan bahas satu persatu materi terkait dengan pendapatan nasional. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pendapatan nasional? Mbak Alfi mungkin? Keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara atau rumah tangga keluarga dalam kurun waktu tertentu. Oke. Keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh seluruh atau semua masyarakat yang tinggal di suatu negara atau rumah tangganya, rumah tangga keluarga dalam kurun waktu tertentu. Ingat, ada batasan kurun waktu, ya, karena misalkan pendapatan nasional di tahun 2020 dengan yang 2022 tentu itu berbeda. Jadi harus ada batasan nih dalam periode berapa, ya, bahkan dalam 1 tahun pun itu dibagi lagi menjadi beberapa
periode ya. Ada misalkan kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 dan juga kuartal 4 seperti itu. Ya, untuk ngecek biasanya kan berapa nih pertumbuhan ekonomi satu negara, ya kan? Apakah inflasi atau deflasi, apakah tumbuhnya defisit atau tidak. Nah, kan harus ada batasan waktunya. Lanjut, kira-kira nih apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi dari pendapatan nasional? Ada 3. Yang pertama yaitu keseluruhan dari permintaan maupun penawaran, ya. Yang kedua itu ada investasi, dan yang ketiga itu adalah konsumsi dan juga tabungan. Nah, pertanyaan Ibu selanjutnya, bagaimana sih kira-kira pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap pendapatan nasional? Ada yang mau cerita nggak atau mau mencoba untuk mendeskripsikan? Yang pertama deh, permintaan dan penawaran. Yuk, kenapa permintaan dan penawaran itu bisa berpengaruh terhadap pendapatan nasional suatu negara? Karena jika tidak ada permintaan akan suatu barang, Mm-mm. maka tidak ada produksi yang bisa ditimbulkan gitu. Nice sekali. Kalau tidak ada permintaan, ngapain kita melakukan yang namanya usaha untuk memproduksi suatu barang? Ya kan? Sedangkan kegiatan produksi maupun konsumsi itu merupakan kegiatan dalam siklus ekonomi yang harus terus berlangsung. Ya, itulah kenapa pemerintah selalu ayo tingkatkan daya beli masyarakat, ya. Jangan sampai daya belinya itu berkurang ya atau menurun sehingga hal tersebut menyebabkan apa? Terjadinya pelemahan pendapatan nasional seperti itu. Bisa dipahami ya? Iya, misalkan nih, yaudah deh kita nggak usah beli apa-apa. Loh, kalau misalkan nggak mau beli apa-apa nih, uangnya di save aja atau ditabung saja. Tidak ada usaha untuk memproduksi atau menghasilkan barang. Banyak perusahaan-perusahaan yang menutup usahanya. Ya udah deh, barangnya nggak ada yang beli, ya. Dengan adanya permintaan yang berkurang tersebut, sehingga mengakibatkan apa? Pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ya, bagaimana bisa menghasilkan barang, membayar pekerjanya saja perusahaan tidak bisa, kan nggak ada yang beli barangnya, seperti itu ya. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah investasi. Nah, investasi, apa yang pertama kali Kafa pikirkan ketika mendengar kata investasi? Nabung. Oke, selain tabungan itu saving, berbeda dengan investasi ya, sedikit berbeda. Yang lain, saham. Oke, nice. Modal, penanaman modal. Mbak Niken mungkin? Oke, menanam modal ya. Investasi atau modal ini juga berpengaruh dalam suatu negara. Ketika suatu negara itu mendapatkan tanaman modal dari negara-negara asing yang jauh lebih maju ya, jauh lebih makmur seperti itu, tentu negara kita itu akan memiliki tambahan modal. Yang tadinya misalkan modalnya itu sudah 100 triliun saja, ditambahkan investasi lagi nih menjadi 150 triliun dalam bentuk perbaikan infrastruktur atau pembuatan pabrik atau outlet-outlet ya, seperti itu, yang hubungannya apa dengan pendapatan nasional? Investasinya ditambahkan nih, hubungannya menambah lapangan pekerjaan ya. Bayangkan nih dengan semakin berkembangnya infrastruktur ya, atau dibukanya perusahaan-perusahaan asing di negara tersebut, tentu akan menyerap yang namanya tenaga kerja ya, mengurangi beban pengangguran negara tersebut. Nah, itu salah satu bentuk kaitan antara investasi ya dan juga pendapatan nasional. Kalau banyak masyarakat yang sudah bekerja, tentu nih kalau punya uang pasti mau belanja kan? Iya, kalau misalkan kita nggak pengangguran nih, nggak punya uang, gimana mau belanja, mau check out Shopee, kan uangnya aja ya, pendapatan aja nggak ada gitu. Terakhir nih yang tadi disampaikan Mbak Kafa, konsumsi dan juga tabungan. Mungkin Mas Gilang ya, bagaimana sih bentuk kaitannya konsumsi dan juga tabungan terhadap pendapatan nasional? Rumusnya masih sama, Y sama dengan C plus S. Pendapatan sama dengan konsumsi di tengah dengan tabungan atau saving. Seperti itu. Mungkin mau dicoba jelaskan oleh Mas Gilang? Coba gimana nih menurut analisisnya? Jadi menurut analisisnya, jika pendapatan semakin meningkat maka konsumsi juga semakin
pendapatan semakin meningkat, konsumsi masyarakat semakin meningkat. Itu hal yang wajar atau hal yang umum. Ya, di masyarakat kita, ketika pendapatan kita naik, memang ada kalanya. Ibu tidak dipastikan seluruh masyarakat itu akan meningkatkan konsumsinya ya. Boleh juga dia meningkatkan tabungannya. Tetapi mayoritas masyarakat kita tentu akan meningkatkan konsumsinya. Yang tadinya nih, misalkan pendapatannya 5 juta rupiah, ke kantornya naik motor. Ya, ketika pendapatan menjadi 50 juta rupiah, gengsi nih lingkungannya, koleganya itu sudah menggunakan mobil, misalkan seperti itu. Atau karena dia bisnisnya usahanya jauh, dia membutuhkan transportasi berupa mobil. Ya, tentu akan meningkatkan konsumsi yang tadinya motor menjadi mobil. Itu merupakan hal yang wajar sebenarnya. Ya, nice sekali Mas Gilang. Kita lanjut terkait dengan manfaat pendapatan nasional. Bisa dibaca ya? Yang pertama yaitu membandingkan kemajuan perekonomian negara dari waktu ke waktu. Kenapa? Tadi kan sudah dibahas di awal bahwa pendapatan ini berdasarkan kurun waktu tertentu. Tahun 2020 ke 2021, 2001, 2022, dan seterusnya ke depan. Lalu menilai kinerja ekonomi suatu bangsa sebagai pedoman merumuskan kebijakan pemerintah, mengetahui dan menelaah susunan atau struktur dari perekonomian, membandingkan perekonomian antar daerah maupun antar negara, ya. Dan terakhir mengetahui pertumbuhan ekonomi dan juga pendapatan per kapita. Inilah beberapa manfaat dari pendapatan nasional. Nah, lanjut nih, komponen-komponen dari pendapatan nasional, ya. Komponen yang pertama itu ada produk domestik bruto, ya, di mana PDB ini menghitung nilai barang dan juga jasa atau suatu negara yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik suatu warga negara atau warga negara asing yang tinggal di negara tersebut. Jadi seluruhnya nih, baik warga Indonesia maupun warga Prancis, warga Jerman, Amerika yang tinggal di Indonesia, itu dihitung pendapatannya. Itu kalau yang PDB. Bedanya dengan PNB apa? Ya, PNB itu merupakan penjualan nilai barang atau jasa yang dihasilkan faktor-faktor produksi milik warga negara yang tinggal di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Tapi tidak termasuk orang asing yang tinggal di negara tersebut. Kalau PDB tadi seluruhnya nih, ya, warga negara kita baik di Indonesia maupun di luar negeri itu juga dihitung. Kalau yang di PNB ini orang asing yang tinggal nih di tempat kita itu tidak dihitung, ya. Tetapi orang Indonesia yang tinggal di luar negeri itu pendapatannya tetap dihitung. Misalkan lagi kerja di Spanyol, kerja di Jepang dan lain sebagainya. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Oke. Lanjut, PNN itu rumusnya produk net bruto dikurangi dengan depresiasi atau penyusutan. Itu untuk PNN. Kita, ini nggak cepetan nih. Tadi sampai di sini ya. Oke. Komponen pendapatan nasional selanjutnya, ya. Net National Income atau NNI itu merupakan PNN dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambahkan dengan subsidi. Diturunkan kembali menjadi PI personal income atau pendapatan personal, ya, merupakan NNI ditambah dengan transfer payment, dikurangi dengan laba ditahan, iuran asuransi, pajak perseroan atau perusahaan, dan juga iuran jaminan sosial. Terakhir, disposable income atau DI merupakan personal income dikurangi dengan pajak langsung. Ibu tidak minta kalian menghafalkannya, tapi nanti kita pahami bersama-sama, ya. Lalu terakhir, pendapatan nasional harga berlaku dan juga harga konstan merupakan nilai barang atau jasa yang dihasilkan suatu negara dalam 1 tahun serta dinilai menurut harga yang berlaku pada tahun tersebut. Itu pendapatan nasional harga berlaku dan juga harga konstan. Nah, lanjut nih. Bagaimana sih cara menghitung dari pendapatan nasional? Ya, ada 3 cara yang umum digunakan untuk menghitung pendapatan nasional. Yang pertama itu melalui pendekatan produksi. Nice. Yang kedua apa Mbak Niken? Pendekatan
Pendekatan pendapatan. Yang ketiga Mbak Alfi, Pendekatan pengeluaran. pendekatan pengeluaran. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama pendekatan produksi, di mana untuk mengetahui pendapatan nasional melalui pendekatan ini, rumusnya adalah Y Q1 kali P1 tambah Q2 kali P2 dan seterusnya ya, sampai dengan Qn dikali Pn. Apa sih Q1 dan P1, Q2 dan P2? Itu merupakan barang-barang faktor produksi, misalkan ya, yang dihasilkan kualitasnya. Dari segi pertanian, berapa sih banyak jumlah beras yang dihasilkan, harganya itu berapa ya, dikalikan itu beras yang dihasilkan dalam suatu negara dalam 1 tahun ya, bukan yang sawahnya Kava nih 1 bulan menghasilkan 2 ton, bukan hanya sawahnya Kava, tapi jumlah produksi dalam skala nasional. Indonesia mampu menghasilkan 1 juta ton beras di tahun 2020, dikalikan dengan harganya misalkan Rp10.000 per kilogram, itu merupakan pendapatan produksi ya. Ditambah lagi mampu menghasilkan apa lagi selain beras? Kita bisa ngasilin apa Mas Gilang? Indonesia selain menghasil beras apa lagi kira-kira? Kopi, nice. Yang lain lagi Mbak Dedeh mungkin? Sawit, oke. Yang harganya lagi miring ya? Iya. Oke, lanjut pendekatan pendapatan ya. Yang kedua, ini merupakan cara yang paling sering digunakan ya. Selain yang ketiga juga ya, sama pendekatan pendapatan, di mana Y pendapatan itu merupakan penjumlahan dari RWIP. Apa R? Rent. Rent merupakan upah ya. Rent itu merupakan sewa. Maaf ya. W itu merupakan wage atau upah ya. I itu merupakan interest dan P yang di sini adalah profit. Seperti itu. Jadi rent, wage, interest, and profit itu untuk menghitung pendekatan pendapatan ya. Berapa sih upah atau penghasilan yang diperoleh oleh seluruh masyarakat Indonesia, berapa sih sewa yang dihasilkan negara tersebut, dan seterusnya. Terakhir, pendekatan pengeluaran. Rumusnya adalah CIG plus X min M, di mana C itu merupakan konsumsi ya, I merupakan investasi ya, G itu merupakan pengeluaran pemerintah atau government, X dan M ekspor dan impor ya. Ingat, ketika yang lain dijumlahkan, yang terakhir ekspor dikurangi dengan jumlah impor. Seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan sebelum Ibu lanjut? Sampai yang tadi, materi yang tadi terkait dengan 3 cara penghitungan pendapatan nasional. Ada yang ditanyakan? Silakan. Bu, tadi kan ada pajak langsung. Pajak langsung itu seperti apa? Pajak langsung biasanya yang dikenakan langsung kepada si perseorangan tersebut, misalkan pajak penghasilan. Nah kan biasanya langsung potong tuh. Ketika kalian mendapatkan suatu upah atau penghasilan, tentu kan nanti ada yang namanya pajak penghasilan ya. Seperti PPh 21. Yes, PPh 21. Lapor SPT kan? Harus lapor ya. Jangan lupa tuh tiap tahun. Lanjut nih, sedikit lagi terkait dengan pendapatan per kapita ya, itu merupakan pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk ya. Kita mau tahu nih rata-rata pendapatannya berapa banyak ya, dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara. Oke, dan ini ada beberapa tingkatan pendapatan per kapita menurut Bank Dunia. Kita masuk kategori yang mana? Itu nanti bisa kalian lihat. Terakhir ya, kita diskusi umum saja. Menurut kalian nih ya, menurut analisis kalian, apa sih yang akan terjadi apabila terdapat pengurangan jumlah ekspor barang terhadap pendapatan nasional suatu negara? Yuk, kira-kira apa nih? Ada yang bisa nggak? Sebelum kita menyimpulkan. Apa sih yang akan terjadi ketika jumlah ekspor barang suatu negara itu terjadi pengurangan? Ada yang berani angkat tangannya? Oke, Mbak Firsta, silakan. Kalau ekspor
ekspornya berkurang, maka pendapatan nasional juga berkurang. Kalau ekspornya bertambah, pendapatan nasionalnya bisa bertambah. Oke, ketika ekspor berkurang, pendapatan akan berkurang, dan ketika ekspor bertambah, pendapatan nasional maka akan bertambah. Ada pendapat lain? Yang lain ada pendapat lain? Tidak ada, kita kasih aplaus dulu dong untuk Mbak Firsa. Karena jawabannya sudah sangat tepat. Ketika jumlah ekspor barang suatu negara itu ditambah, tentu akan meningkatkan suatu pendapatan nasional suatu negara. Oke, baiklah rekan-rekan semuanya, demikianlah materi kita pada hari ini ya. Sebelum Ibu akhiri, sekedar mengingatkan bahwa pendapatan nasional ini merupakan sebuah seluruh pendapatan masyarakat suatu negara ya, baik di dalam maupun di luar negeri dalam kurun waktu tertentu. Ya, dan ini juga pasti akan berkaitan dengan bagaimana itu pertumbuhan ekonomi, ya, pembangunan ekonomi dan lain sebagainya. Kita lanjutkan materi di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah video pembelajaran terkait dengan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.